Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Abdul Halim Muslim, Fitri Dwi Asrika, Juniazi Azwan, dan Sarisa Fitri akan mempresentasikan seminar hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fase Diam pada High Performance Thin Layer Chromatography atau HPTLC dan Supercritical Fluid Chromatography atau SFC dengan dosen pengampu Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus SSI. Konsep kromatografi. Kromatografi yaitu suatu metode yang mana komponen-komponen dari suatu campuran dipisahkan berdasarkan perbedaan interaksi dalam fase kimia atau fisik dan atau dalam fase gerak atau fase diam. Kromatografi juga disebutkan sebagai teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul dalam suatu sampel. Dalam kromatografi, komponen yang utama yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam merupakan fase yang berupa bahan cair dengan titik didih tinggi dan atau bahan padat yang mengakibatkan terjadinya interaksi dengan analit sehingga mempengaruhi waktu retensi dan terpisahnya komponen-komponen dari suatu senyawa. Yang kedua ada fase gerak atau mobile phase. Fase gerak merupakan fase yang berupa bahan cair atau gas yang umumnya adalah helium dan nitrogen berfungsi dalam berinteraksi dan membawa analit melalui fase diam atau kolom. Kolom kromatografi. Pada kromatografi kolom, kolom merupakan suatu tabung berbahan kaca yang terdiri dari fase diam berupa CaCO3 dan menjadi tempat berlangsungnya proses kromatografi. Berikut ini adalah gambar dari kromatografi kolom. Prinsip dan konsep kromatografi. Sampel berupa larutan ataupun gas volatil berinteraksi dan dibawa oleh fase gerak melewati fase diam. Molekul yang memiliki ikatan atau interaksi yang kuat dengan kolom, yaitu fase diam, akan cenderung bergerak lebih lambat dibandingkan molekul yang berikatan lemah. Waktu retensi adalah lamanya waktu yang diperlukan dalam proses kromatografi selesai berlangsung. Kromatografi dapat dibedakan berdasarkan fasenya, yaitu pertama ada kromatografi fase normal dan kromatografi fase terbalik. Kromatografi fase normal yaitu teknik kromatografi yang menggunakan fase gerak bersifat nonpolar dan fase diam yang bersifat polar. Pada teknik ini, sampel yang memiliki kepolaran lebih rendah akan terelusi lebih awal. Kemudian yang kedua ada kromatografi fase balik, yaitu kromatografi yang menggunakan fase gerak bersifat polar dan fase diam yang bersifat nonpolar. Pada teknik ini, sampel yang memiliki kepolaran lebih tinggi akan terelusi lebih awal. Berikut ini ada jenis-jenis kromatografi, yaitu pertama ada kromatografi kolom, kemudian ada kromatografi lapis tipis, kemudian ada kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau juga disebut dengan HPTLC, kemudian ada kromatografi cair kinerja tinggi, HPLC, kemudian ada kromatografi gas, spektrometer massa atau GCMS, kemudian ada kromatografi supercritical fluida, yaitu SFC. Selanjutnya HPTLC. Kromatografi lapis tinggi kinerja tinggi KLTKT merupakan suatu instrumen pengukur densitas bercak hasil pemisahan yang dilengkapi dengan suatu perangkat optik, sumber cahaya dan detektor seperti halnya dengan spektrofotometer. Metode kromatografi lapis tinggi kinerja tinggi KLTKT ini dipilih karena memiliki kemampuan reproducibility, simplicity, kecepatannya sangat ekonomis karena hanya membutuhkan bahan dan pelarut dalam jumlah minim, serta waktu analisis yang cukup cepat. Prinsip kerja HPTLC. Prinsip kerjanya HPTLC atau yang sering disebut juga KLTKT dengan prinsip kerja yaitu suatu proses pemisahan hampir sama dengan KLT. Konvensional dengan dua fase, di antaranya fase diam dan fase gerak. Namun pada HPTLC, fase diam hanya menggunakan
silika gel dan tidak menggunakan fase diam lainnya sebagaimana dalam KLT konvensional. HPTLC memiliki kemampuan reliability, reproducibility, simplicity, kecepatannya serta pelarut yang digunakan biasanya dalam jumlah yang minim, namun memiliki waktu analisis yang sangat cepat. Jenis HPTLC. Jenis HPTLC berdasarkan cara pemisahannya, yaitu ada dua, HPTLC fase normal dan HPTLC fase terbalik. Berdasarkan sifat fase diam, mekanisme absorpsi, HPTLC dibagi menjadi 6 bagian, yaitu pertama kromatografi absorpsi, kedua kromatografi terikat, ketiga kromatografi penukar ion, keempat kromatografi pasangan ion, kelima kromatografi eksklusif, keenam kromatografi afinitas. Instrumen HPTLC, yaitu pertama ada tandon. Tandon berfungsi sebagai tempat yang digunakan untuk solvent dalam analisis HPTLC. Kedua ada pompa. Pompa ini berfungsi untuk mengalirkan pelarut sebagai fase gerak dengan kecepatan dan tekanan tinggi. Ketiga ada injektor yang berfungsi untuk mengidentifikasi sampel. Keempat ada detektor sebagai pembaca kadar dalam HPTLC. Detektor dibagi dua, yaitu detektor universal dan detektor spesifik. Selanjutnya ada recorder untuk menampilkan kromatogram. Selanjutnya instrumen HPTLC, yaitu kolom sebagai tempat pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya. Jenis kolom ini ada dua, yaitu fully porous dan pellicular. Jenis-jenis kolom HPTLC yaitu kolom konvensional dan kolom mikroturbal. Selanjutnya, fase diam pada HPTLC. Fase diam merupakan sistem kromatografi yang berfungsi untuk mempengaruhi komponen-komponen cuplikan tetap diam pada posisinya. Fase diam berupa padatan atau poros atau berpori, berbentuk molekul kecil atau cairan yang umumnya dilapisi dengan padatan pendukung. Jika fase diam berupa zat padar, maka teknik ini disebut dengan kromatografi penyerapan atau absorption kromatografi. Jika fase diam berupa zat cair, maka teknik ini disebut kromatografi pembagian atau partition kromatografi. Fase diam yang digunakan pada KLTKT merupakan penjara yang berukuran kecil dengan diameter partikel antara 10 sampai 30 mikrometer. Semakin kecil ukuran rata-rata partikel fase diam dan semakin sempit kisaran ukuran fase diam, maka semakin baik kinerja KLT dalam hal kinerja dan resolusinya. Hal ini disebabkan terjadi interaksi antara analit dengan absorben pada permukaan yang lebih luas. Kemudian, ukuran dari lempeng lebih kecil karena menggunakan suatu absorben dengan pori yang lebih kecil. Hal ini akan mempengaruhi terhadap waktu pengembangan yang memungkinkan lebih pendek atau singkat. Pemilihan fase diam pada KLT itu didasarkan pada sifat fisika kimia komponen sampel yang akan dipisahkan, yaitu polaritas molekul, kelarutan, kemampuan mengion, berat, bentuk, dan ukuran analit. Sorben fase diam pada KLT dapat berupa senyawa anorganik maupun senyawa anorganik, yaitu sorben anorganik contohnya aluminium oksida, silikon oksida, magnesium karbonat, kalsium karbonat, dan sebagainya. Sedangkan sorben organik contohnya yaitu pati dan selulosa. Secara umum, bentuk dan ukuran dari plat HPTLC itu lebih kecil dari plat TLC atau KLT, di mana ukuran TLC sampai menjadi sepertiga dari lempeng TLC. Mekanisme absorpsi
yang utama pada KLT adalah absorpsi dan partisi. Silika gel adalah solvent yang paling sering digunakan, yaitu sekitar 64%, yang diikuti oleh selulosa sekitar 9% dan alumina, yaitu 3%. Berdasarkan pertimbangan polaritas komponen sampel, solvent dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu solvent untuk sampel yang bersifat lipofilik yang digunakan adalah aluminium oksida, silika, asetilated selulosa, dan poliamida. Solvent untuk sampel bersifat hidrofilik yang digunakan yaitu selulosa, selulosa penukar ion, kisegol, dan silika fase terbaru yang dimodifikasi. Penjara fase diam yang digunakan pada KLT dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, ada gambar lempeng silika gel dapat dilihat pada gambar berikut ini. Cara penggunaan HPTLC yaitu pertama, letakkan lempengan HPTLC yang akan dianalisis pada lempengan yang telah diletakkan. Kemudian, menentukan letak sumbu X dan catat angka yang terlihat. Kemudian, menentukan letak sumbu Y dan catat angka yang terlihat. Kemudian, menentukan angka awal analisis atau bercak dan akhir analisis atau bercak. Kemudian, catat kedua angka yang terlihat. Selanjutnya, masukkan semua angka tersebut pada program dan menentukan panjang gelombang analisis yang akan digunakan, serta sesuaikan dengan sumber cahaya. Misalnya, UV itu 190 sampai 380 nanometer, sedangkan untuk visible dari 360 sampai 900 nanometer. Selanjutnya, jika seluruh data sudah masuk ke program, mulailah melakukan analisis atau scanning pada lempeng planar. Kemudian, untuk memperoleh data kromatografi yang baik, lakukanlah integrasi secara manual. Selanjutnya, mengulangi percobaan dengan cara mengubah panjang gelombang atau mengubah letak analisis pada noda. Kelebihan dan kekurangan HPTLC, yaitu kelebihan dari HPTLC yaitu mampu memisahkan molekul dan campuran dengan daya pecah tinggi. Kemudian dapat digunakan berbagai macam detektor dengan kecepatan tinggi, serta kolom yang digunakan kembali waktu analisis sampai cukup singkat. Sedangkan kekurangan HPTLC yaitu harga alat yang mahal, sering ada larutan tertinggal pada injektor, serta ukuran kolom yang kecil memungkinkan tersumbat kotoran. Baik, selanjutnya ada SVC atau Supercritical Fluid Chromatography. Kromatografi fluida superkritis atau SVC adalah pengembangan dari teknik kromatografi kolom, teknik hibrid kromatografi gas dan kolom, dan dikombinasi dari beberapa fitur dari keduanya. Sampel dibawa melalui kolom pemisah oleh fluida superkritis sebagai fasa gerak, di mana campuran dipisahkan berdasarkan interaksi antara analit, dan fase diam dalam kolom. Supercritical fluid yaitu bahan berupa fluida yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas, berada di atas titik kritis. Di atas titik kritis, cairan tidak dapat terbentuk dengan menambah tekanan, tetapi dengan menambah tekanan yang cukup, bahan padat bisa terbentuk. Sifat fisik fluida superkritis yaitu kelarutan tinggi, difusivitas tinggi atau lebih baik dari cairan, viskositas rendah, densitas tinggi, tegangan permukaan rendah, sehingga transfer massa cepat dan dapat menembus porimetrics. Berikut adalah gambar area SVC.
Secara garis besar, SPC terdiri dari beberapa komponen, yaitu fase gerak, pompa, pemasukan cuplikan, oven, kolom, dan detektor. Berikut adalah gambar instrumen SPC. Fase gerak yang digunakan yaitu CO2, etana, amonia, dan nitrogenoksida, pentana, diklorodifluorimeta, dietil ether, tetrahidrofuran, tetapi seringkali digunakan CO2 sebagai fasa gerak karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu pelarut yang sangat baik untuk molekul organik, dapat meneruskan sinar UV, tidak berbau, tidak beracun, dan mudah diperoleh dan murah. Selanjutnya pompa. Penggunaan pompa pada SPC disesuaikan dengan jenis kolom yang digunakan dalam pemisahan. Ada korelasi antara panjang kolom, diameter kolom, dan tekanan yang digunakan. Semakin panjang kolom dan diameter kolom kecil, semakin banyak tekanan yang dibutuhkan untuk memompa pelarut agar mengalir dalam kolom. Begitu pula sebaliknya, pompa berfungsi untuk mengalirkan fasa gerak cair melalui kolom yang berisi serbuk halus. Pompa yang harus digunakan harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya yaitu menghasilkan tekanan sampai 6.000 PSI dan tahan korosi. Selanjutnya ada pressure control unit. Pengatur tekanan digunakan untuk mengatur tekanan gas CO2 dan menjaga agar tetap konstan. Sedangkan pengatur aliran digunakan untuk menjaga agar aliran gas CO2 konstan. Selanjutnya ada filter. Filter atau penyaring ini digunakan untuk menyaring sampel agar terhindar dari pengotor, agar analisa sesuai dengan diinginkan. Selanjutnya ada manometer. Untuk melihat berapa besar aliran dari fasa bergerak. Selanjutnya ada on atau off valve. Yaitu untuk agar melihat agar konstan atau dapat pula digunakan untuk menghentikan aliran gas. Selanjutnya ada valve atau injection valve. Cuplikan disuntikkan ke dalam aliran fasa gerak. Selanjutnya fasa gerak membawa cuplikan ke dalam kolom. Injeksi sampel ke dalam kromatografi merupakan tahapan paling awal dari proses kromatografi yang efisiensinya akan menentukan kinerja dan efisiensi proses pemisahan. Tahapan ini juga menentukan presisi dan akurasi dari hasil analisis kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya ada kolom. Dalam menyiapkan kolom packing, maka jenis zat padat pendukung atau fase diam yang akan digunakan harus memiliki karakteristik tertentu agar dapat digunakan untuk keperluan pemisahan yang diinginkan kolom. Merupakan jantung dan kromatografi. Kolom untuk analitik biasanya berukuran panjang antara 5 sampai 30 cm dan diameternya antara 4 sampai 10 mm. Selanjutnya ada restriktor. Restriktor adalah tipe dari pengontrol klep yang digunakan dalam sistem. Selanjutnya ada detektor. Perangkat ini berfungsi untuk mendeteksi komponen-komponen yang keluar dari kolom setelah terjadi proses pemisahan. Respon dari perangkat inilah yang diubah menjadi isyarat yang dapat terkuantisasi hingga diperoleh suatu kromatogram. Selanjutnya ada recorder. Recorder berfungsi sebagai pengubah sinyal dari detektor yang diperkuat melalui elektrofilter menjadi bentuk kromatogram. Dari kromatogram yang diperoleh dapat dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil recorder adalah sebuah kromatogram berbentuk pik-pik dengan pola yang sesuai dan kondisi sampel dan jenis detektor yang digunakan dan terlihat pada layar monitor dalam PC. Selanjutnya ada plotter. Output akan terekam sebagai rangkaian puncak di mana masing-masing puncak mewakili dari senyawa dan dalam campuran yang melalui detektor.
Kemudian ada fase diam pada kromatografi fluida superkritis. Fase diam yang bertindak sebagai fase diam dalam SFC adalah kolom. Kolom sendiri adalah tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Oleh karena itu, kolom merupakan komponen sentral pada SFC. Ada 3 jenis kolom, yaitu kolom kemas atau packing kolom, dan kolom kapiler atau capillary kolom, dan kolom preparatif atau preparatif kolom. Kolom pada kromatografi SFC terbagi menjadi 2, yaitu pertama kolom terkemas dan kedua kolom kapiler. Kolom kapiler adalah jenis kolom lain dalam kromatografi. Nama lain dari kolom kapiler adalah kolom tubular terbuka dinding atau WCOT, atau kolom tabung terbuka berpori atau PLOT. Di sini fase diam hanya melapisi permukaan bagian dalam tabung dan lapisan polimida berfungsi sebagai fase diam. Jadi seluruh kolom tidak dikemas dengan fase diam. Lapisan polimida memiliki warna kecoklatan yang khas. Kolom yang dikemas yaitu jenis kolom dalam teknik kromatografi. Mereka mengandung fase diam penuh, dikemas terbuat dari partikel halus. Oleh karena itu, ini dapat meningkatkan tekanan di dalam kolom. Juga karena ini, kolom yang dikemas lebih pendek panjangnya dibandingkan dengan kolom kapiler. Selanjutnya, 3 komponen kolom yang dikemas adalah tabung, pengepakan, dan colokan ujung. Pengemasan atau fase stasioner baik padat ataupun cair. Dalam fase diam cair, fase cair melapisi partikel halus. Di sisi ini fase diam padat hanyalah pengemasan partikel halus dan tidak ada fase cair yang menutupi partikel. Kemudian ada fase diam pada kromatografi fluida superkritis. Persamaan antara kolom dikemas dan kolom kapiler adalah 2 jenis fase diam dalam pemisahan kromatografi. Keduanya dapat digunakan dalam kromatografi gas juga. Fungsi utama kedua kolom ini adalah untuk mempertahankan komponen-komponen campuran yang harus dipisahkan dalam kolom. Karenanya kolom menyediakan media untuk pemisahan komponen dalam campuran. Tetapi kelebihan dari pipa kapiler karena resolusi yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari kromatografi superkritikal fluida. Yang pertama kelebihan dari teknik FFC dapat menghasilkan pemisahan yang cepat tanpa menggunakan pelarut organik. Tanpa pelarut organik berarti SFC merupakan teknologi ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, pada umumnya pada teknik SFC digunakan fluida superkritik CO2 yang merupakan hasil samping reaksi kimia yang aman. Sementara gas CO2 sendiri telah terakumulasi di udara. Oleh karena itu teknik SFC tidak menghasilkan limbah bahan kimia baru ke alam. Namun kekurangan dari SFC, yang pertama SFC merupakan instrumen baru sehingga belum banyak diterapkan karena harganya yang mahal. Kemudian yang kedua, tidak mampu mengelusi senyawa ionik moderat atau senyawa yang sangat polar, dapat dengan menambahkan fluida lain sebagai modifier. Kemudian yang ketiga ada biaya perawatan yang cukup tinggi, kemudian butuh kemampuan khusus untuk mengoperasikannya. Kemudian yang terakhir membutuhkan teknik pengoperasian yang khusus. Berikut ini ada contoh kasus fase diam kromatografi dari SFC, di mana judul penelitian yaitu High Efficiency Functionalized Hydrophilic Cyclofructans as Stationary Phase in Sub or Supercritical Fluid Chromatography. Jadi pada penelitian ini dijelaskan fase diam yaitu berupa asam benzoat siklofruktan 6 atau BSF6 dan siklofruktan yang tersulfonasi yaitu SCF6. Berikut ini adalah daftar pustaka dari PPT kami. Terima kasih banyak. Demikian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Kami akhiri. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.